Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di rumah ataupun yang sudah ada di Masjid An-Nida TPI, semoga dalam hal ini kita semua dalam keadaan baik, keadaan sehat walafiat kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya segala aktivitas yang sudah kita lakukan kemarin dan hari ini kita lakukan kembali, semoga segala sesuatunya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat jamaah mukanya semuanya berseri banget. Sama-sama tadi kita telah melaksanakan Qiyamul Lail. Semoga yang menjadi hajat, keinginan, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minta semoga sakitnya Allah angkat, semoga disembuhkan oleh Allah. Ada yang minta yang lagi susah, yang lagi sedih, gundah gulana, Allah ganti jadi kesenangan. Yang lagi pengen buka usaha, semoga Allah kasih rezeki sehingga dia mudah melakukan usaha. Yang lagi pengen kerja, semoga Allah carikan tempat kerja yang baik untuk dia. Yang lagi pengen cari jodoh, semoga Allah dapetin jodohnya. Allah datengin jodoh buat dia yang baik, yang soleh dan solehah. Yang lagi menanti anak, keturunan, semoga Allah kasih anak yang soleh dan soleha. Dan apapun yang kita minta, hanya kita dan Allah yang tahu, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini yakni menahan laju keburukan. Bahwasanya memang di dalam diri kita ada dua potensi. Satu potensi baik, kedua potensi buruk. Ini sudah pasti. Dan bahkan kalau kita membaca beberapa buku-buku klasik atau buku filsafat, hidup ini adalah peperangan. Hidup ini adalah pertempuran antara baik dan buruk. Dan itu ada di dalam diri kita. Dan yang pasti Allah berikan satu alat sensor di dalam diri kita, yakni hati. Hati inilah nanti yang akan bisa mengukur antara kebaikan dan keburukan. Kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala adalah faqih dalam agama. May yuridillahu khaira yufaqihu fiddin. Dan barang siapa yang aku kehendaki menjadi orang baik, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Faqih artinya faham. Saya pernah ditanya begini, Pak. Ustaz, ada orang dia enggak sholat, dia enggak ibadah, cuma dia baik sama tetangga. Dia enggak pernah nyakitin tetangga, dia enggak pernah bikin tetangganya kesal atau saudaranya. Yang kayak begitu baik bukan? Baik dalam kacamata manusia, tapi belum tentu di kacamata Allah. Sebab kata Allah, siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Artinya ngerti, faham. Karena kalau kita melakukan satu kebaikan tanpa dasar agama, maka itu nol nilainya. Kita ngomong di hadapan Allah, enggak di hadapan manusia. Ada satu riwayat bahwasanya ketika iblis ada di depan pintu masjid, lalu dia enggak mau masuk. Dia ingin menggoda orang yang lagi sholat, tapi dalam keadaan dia itu nggak ngerti tentang bagaimana kaifiat sholat yang baik. Tapi di samping orang yang sholat ini ada orang alim yang lagi tidur, orang yang faqih dalam agama. Si iblis nggak jadi nggoda. Kenapa? Dia takut nanti orang alim itu bangun. Kalau bangun ngebetulin sholatnya dia. Sampai sebegitunya. Karena itu bersyukurlah buat kita yang hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di Masjid An-Nida TPI, dan juga pemirsa yang ada di rumah yang mungkin belum sempat datang ke sini, menyalakan layar kaca televisi Anda menjadi satu ajang tempat untuk menuntut ilmu untuk kita baik di hadapan Allah dengan faqih dalam agama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga kami mengajak kepada semua pemirsa yang ada di tanah air untuk bergabung dalam komunitas religi TPI dan dapatkan tausiah penyejuk hati setiap hari di HP Anda. Caranya ketik reg spasi kolbu, kirim ke 9388. Saya ulangi, ketik reg spasi kolbu, QALBU, kalbu, kirim ke 9388. Mudah-mudahan dengan kita rek seperti ini menjadi satu amal ibadah buat kita, dan setiap harinya kita bisa ngecek
ada tausiah untuk kita yang bisa menyejukkan hati kita. Oleh sebab itu mari 1 menit menjelang adzan ini kita berdoa kepada Allah. Semoga acara ini bermanfaat untuk semuanya. Dan kita doakan para guru kita semoga Allah sehatkan lahir dan batinnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan kembali lagi setelah kita mendengarkan kumandang adzan yang berikut ini, berlaku untuk wilayah DKI dan sekitarnya, dan kita yang sudah di Masjid Anida TP sudah dalam keadaan wudhu dan kita siap melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Begitupun Anda semua yang ada di rumah, mari kita menuju masjid masing-masing. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali setelah kita salat subuh berjamaah. Dari mana mau ke mana ini? Dari pengajian. Dari pengajian? Iya. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Subhanallah. Alhamdulillah Pak Ustadz, berkat doa Pak Ustadz. Izin Allah juga. Allah, ya izin Allah juga berkat doa Ustadz-Ustadz yang lain. Apa tuh hasil? Alhamdulillah saya ada rezeki, ada yang ngasih duit untuk umroh Pak Ustadz. Padahal saya orang nggak mampu, anak yatim saya banyak. Masa? Oh itu Iya. tuh yang bikin jadi. Alhamdulillah. Terus saya juga punya anak udah umur 27 tahun. Laki, perempuan? Perempuan. Wah. Alhamdulillah nanti insya Allah semua karena izin Allah habis lebaran nanti nikah. Ih. Alhamdulillah. Iya. Terus anak saya yang dari Yaman bulan Agustus ini pulang. Yaman? Iya. Di Hadramaut? Iya, pendidikan di sana udah 4 tahun. Masya Allah, jadi Habib dong. Ya benar, ahli kitab kalau di Yaman kitab. Iya, mudah-mudahan doanya. Wah suruh itu nanti suruh di dalam Quran. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Alhamdulillah. Itu berkat ya ibu-ibu ini. Iya. Semua Hati doa juga ibu jadi ini tenang, juga. gitu. Hati tenang. Tadinya jemaahnya cuman ada 9 orang dari Ciapus. Sekarang alhamdulillah 32 orang. Oh ini yang suka ke TPI ya? Iya, TPI. Tiap Selasa ya. Karena kita mobilnya juga minjem Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang punya mobil juga dikasih sama Allah. Amin, amin, amin. Jadi mobilnya kecil, jadi kita gantian berangkat ke TPI-nya. Jadi kena giliran satu ibu-ibu ini sebulan sekali. Oh gini. Tapi gitu. alhamdulillah iya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan lah. Alhamdulillah iya. Ada yang punya pengalaman sedekah lagi yang lain? Iya, jasa sekarang dari hati tenang itu Pak Ustadz, dan minta doanya juga dari Pak Ustadz. Saya ingin berangkatkan kakak saya Ke Mekah. ke Mekah. Iya, kalau ke Bogor mah enteng. Iya. Boleh. Iya, karena kan saya dari kecil sama kakak gitu. Oh gitu. Iya, cuma saya mah udah berangkat. Masya Allah. Ayo ibu, ada pengalaman sedikit yang bisa dibagi ke saya? Iya. Alhamdulillah Ustaz, saya udah bisa sedikit itu menerima keadaan gitu ya Ustaz. Emang dulunya nggak nerima? Iya dulu sih masih ada hati mentok gitu ya. Oh, emang apa? Emang apa? Sekarang alhamdulillah rasa apa itu lega gitu. Alhamdulillah. Dan juga saya minta doanya dari Ustaz untuk anak saya yang sedang lagi ujian testing di kantor sekarang hari ini. Oh, iya. Tadi jam 8 mudah-mudahan gitu bisa. Iya. Amin. Alhamdulillah. Semuanya ya, biar barokah. Amin. Sedekahnya tuh ya, yang Iya. kalau bisa yang gede gitu. Amin. Insya Allah. Sekali-sekali kita pindah ke Iya. rumah kontrakan, rumah kita jual. Iya. Insya Allah dia kemarin Iya, suami. insya Allah, iya. Pasti si Mansur. Terus udah punya halaqah tahfiz belum? Maksudnya gimana? Tempat. Ini kan udah ada pengajian di sana ya? Ada. Nah, pengajiannya jadi pengajian tahfiz. Ada malam ini gurunya ini. Mana? Bu Jamila. Oh, sih. Ini guru anak-anak kampung ngaji. Masa? Iya. Ini Alhamdulillah Ustazah Jawilah. Jamilah. Jamilah. Masya Allah. Sesuai. Sesuai. Jamilah. Tahu gitu Jamilah apa artinya? Bagus. Cantik. Suami istri nih Pak Ustadz ngajar. Suami istri. Insya Allah kalau guru ngaji tuh ya deket ke Mekah. Amin. Saya sering bilang sama teman-teman, walaupun tinggalnya itu di gang
becek, nan sempit, nan butek, nan gelap. Ya, tapi kalau udah Allah berkehendak, nyampe aja ke Mekah. Ada aja jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan ibu-ibu ini semuanya bisa ke haji. Amin. Ke Madinah, ya, ke Mekah. Mudah-mudahan bisa ngeberangkatin orang yang sudah pergi haji, mudah-mudahan bisa pergi umrah. Ya, berangkat kembali. Insya Allah. Doain juga saya sama Haji Sukron, sama Haji Toyib. Udah haji belum ente? Amin insya Allah. Insya Allah. Kalau ada yang manggil haji jangan dibatalin. Iya. Amin. Gitu. Amin. Jangan dibantah-bantah. Insya Allah. Karena bisa pergi haji. Amin. Ya kita, mangga. Mangga sadayana, mangga sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat bagi Anda pemirsa yang baru saja bergabung dalam acara ini dan baru saja kita selesai melakukan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah menahan lajunya keburukan. Dan alhamdulillah nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Tapi sebelum itu kami mengajak kepada pemirsa semua yang ada di tanah air untuk bersama-sama bergabung dalam komunitas religi TPI dan mendapatkan tausiah penyejuk hati dengan cara REG, ketik REG, rek spasi kolbu, kirim ke 9388. Untuk kita lebih jelasnya lagi, mari kita langsung kepada guru kita untuk mengkaji tema kita pada pagi ini. Dan juga kami juga mengajak kepada pemirsa yang ingin bergabung kepada kami, bisa di line telepon 021 87797.000 atau di 021 87798.000. Baik Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang pada salat subuh berjamaah, ya, dianjurkan kita mengadakan kunut nazilah. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang relawan, ya, yang berangkat ke Gaza, tapi kemudian ditembakin sama Israel. Subhanallah. Tapi sebelumnya tolong suara mic saya dinaikin dulu. Saya bacain ulang ya buat jamaah seluruh tanah air dan pemirsa. Memang Allah sudah menyatakan di dalam Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 120. Coba kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Emang tuh gak akan redo orang Yahudi, orang Nasrani sampai kita ngikutin agama mereka. Ini udah dijarisin, makanya sama mereka tuh ya. Subhanallah, mudah-mudahan pemerintah kita juga bisa mengambil sikap yang tegas. Turki narik duta besarnya dari Israel. Iya, negara pembunuh kayak begitu. Udah gak usah lagi lah. Buka kamar dagang segala sama mereka. Sih nggak ngerti politik kalau saya mah. Tapi buat apa? Masih banyak kok negara lain yang kita dagang mereka aja. Itu saking aja Amerika juga masih terlalu kuat. Kalau emang kita berani gitu kayak Malaysia nggak usah bergantung sama Amerika, mungkin juga akan ditakdirkan negara kita negara yang memang jadi negara superpower yang utama gitu. Mudah-mudahan
Yuk kita bacakan suratul Fatihah. Ya. Allahumma ansurna. Allahumma ansurna, Allahumma ansurna wal muslimina fi Palestina wa Gaza. Amin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin. Mudah-mudahan Allah hancurin orang-orang yang menghancurkan agamamu ya Allah. Sebagaimana engkau menghancurkan Abraha dengan tentaranya ketika mau menyerang Ka'bah Al-Mukarramah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Kirimkan tentara-tentaramu yang tidak terlihat. Kirimkan tentara-tentaramu dari para malaikat-malaikatmu ya Allah. Mengawal pasukan-pasukan Islam yang sedang berjuang. Dan matikanlah semua dalam keadaan yang jihad fisabilillah. Mudah-mudahan mereka yang wafat di jalanmu ya Allah, Engkau tempatkan bersama para syuhadamu, dengan bersama para nabimu, bersama para sahabat-sahabat nabimu di surgamu ya Allah. Dan masukkanlah kami yang mendoakan ini juga bersama mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ngelihat kayak gitu ya perjuangan kita nggak ada artinya ya. Kalau melihat perjuangan-perjuangan mereka ya, seakan-akan perjuangan kita itu jadi nggak ada artinya gitu. Kita berantem sesama kita sendiri. Kemarin yang di Duri Kosambi itu dekat rumah saya tuh, dekat kampung saya. Iya yang satu apa gara-gara kesenggol apa motor apa mobil tuh ya. Nah, kemudian jadi berantem. Kita berantem sama kita sendiri. Ada musuh yang harus kita berantem sama kita. Tetangga, energi kita gitu ya. Energi kita ini, tetangga sama tetangga. Teman sama teman. Yeah. Saudara muslim bersama saudara muslim yang lainnya pada ribut begitu. Anak sama mertua. Anak sama orang tua. Mertua sama mantu. Kakak berantem sama adik. Adik berantem sama kakak. Guru berantem sama murid. Murid berantem sama guru. Polisi berantem sama jaksa. Jaksa berantem sama polisi. Terus apa lagi yang berantem berturut-turut? Sepak bola coba lihat. Lah kalau berantemnya sama supporter lawan lucu. Ini berantemnya sama-sama supporter sendiri. Ini memang energi kita habis sama yang begitu-gitu. Energi kita ya habis sama yang begitu-gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan kita masih dikasih kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nggak habis nih energi yang begitu-gituan. Saya juga mendoakan teman-teman yang di Duri Kosambi yang pada kebakar, mudah-mudahan Allah hadiahkan harta yang lebih baik. Mudah-mudahan yang hilang nyawanya juga Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah sabarkan keturunan-keturunannya. Allah sabarkan istrinya. Dan tidak ada lagi lah daerah lain yang terjadi seperti ini. Dan yang membuat saya menjadi terhenyak gitu ya. Kok terjadinya di Jakarta gitu. Kalau terjadinya mungkin di luar kota makali. Ya ini di Jakarta ya Allah. Salam kadang-kadang. Ya udahlah mudah-mudahan yuk kita bacain suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang damai. Ya. Ya kalau saya pikir-pikir juga gimana ya pimpinan itu pada berantem begitu. Pimpinan pada berantem, level anggota dewan, anggota MPR juga kita lihat pada berantem. Yang gak main dong akhirnya bahwa kita-kita yang dipimpin itu pada ribut juga ya begitu gitu. Mudah-mudahan yuk sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbun, ghafur. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih kebetulan lagi ada ibu-ibu dari Kampung Ketapang nih datang. Dipimpin sama Ustazah Haja Teti. Nih mana coba yang dari Kampung Ketapang? Wah, di pojokan. Jarang-jarang nih saya dihadirin sama orang-orang tua saya di Kampung Ketapang ya. Hari ini ada. Alhamdulillah dengan tidak mengurangi rasa hormat saya yang pada datang di sini dari jam 2:30. Tadi ada yang nanya, kok habis sholat malam pada diem gitu. Menjelang subuh bukan dipimpin. Iya, karena ngasih kesempatan para kameramen untuk bersiap-siap. Jadi ntar malam atau malam Rebo nanti tetap pemirsa datang lagi dari jam 3 kurang. Supaya jam 3 kita qiyamul lail bareng-bareng.
Nah, sebenarnya ada satu wirid yang bagus. Yang Allah mengatakan siapa orang yang membaca wirid ini, maka Allah akan bikin dunianya datang kepada tuh orang dalam keadaan tunduk dan menyerah. Jadi habis qiyamul lail ya, jangan pada ngobrol satu sama lain. Tungguin waktu subuh dengan membaca wirid yang insya Allah setelah iklan saya akan ajarin buat diri saya dan buat semua pemirsa yang pada kepengen dunia. Coba nih, dunia akan dibikin tunduk. Allah akan suruh datang dengan keadaan terpaksa atau menyerah. Wiridnya seperti apa? Ya udah waktunya iklan, kita iklan dulu, silakan. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, judul kita kali ini menahan laju keburukan. Ya, buat saudara-saudara yang buka Al-Quran, disiap-siap untuk megang Al-Quran, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya, tadi saya punya janji akan ngasih wirid ya. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ya yang enteng di lisan. Khafifatani 'alal lisan. Enteng di lisan. Tapi thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Thaqilatani fil mizan. Kalau dua kalimat ini ditaruh di sisi yang satu, lalu dunia dan segala isinya ditaruh di sisi yang satu lagi, maka tidak akan menggoyangkan timbangan yang satu. Bahkan dihadirkan lagi mithlahu yang seisinya juga tidak akan menggoyangkan. Thaqilatani fil mizan, saking beratnya ini timbangan. Habibatani ilar rahman, dan dicintai sama yang maha pengasih. Apa tuh dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua nih. Walaupun saya percaya jamaah yang dirahmati Allah setiap habis sholat selalu baca. Selalu baca wirid tasbih subhanallah. Kan kita baca begini ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik ilahana ya rabbana anta maulana subhanallah. Tapi beda itu. Tasbih yang itu beda dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Beda sekali. Terus apa urusannya dengan yang saya bilang tadi? Di dalam kitab Al-Adhkar atau di Riyadhus Shalihin ada nih. Bahwa kalau kita mau baca 100 kali, ya, baina qiyamil laili ilal fajr, antara qiyamul lail sampai fajar, sampai subuh, mi'ata marrah, 100 kali, Allah mengatakan kepada dunianya agar nih dunia datang kepada si fulan. Baik dalam keadaan terpaksa atau menyerah. Masya Allah. Jadi kalau pemirsa semua, mungkin nih ini pernah juga saya sampaikan dalam urusan yang lain. Begini, kalau pemirsa semua dalam keadaan susah gitu ya, ini termasuk saya juga, susah nyari rizki, susah jual tanah, mana yang pada tadi ada yang SMS mau jual tanah, jual rumah, ada. Nah, kalau susah gitu. Bahkan sampai susah hati sampai mengkeret gitu. Kan hati itu sebenarnya kayak ginjal tuh ya. Asalnya gede bisa jadi seujung jempol.
Hati begitu juga, ada kala kita nyesek napas segala macam. Sebenarnya mah kalau kata guru saya, bisa jadi kita punya mulut jarang bertasbih. Ya, bayar kontrakan susah, bayar angsuran motor susah, bayar anak sekolah susah. Bayar utang di warung susah. Kok mau dah utang di bank, utang di warung 70.000. Kita apa enggak berani lewat situ, sampai muter jalan. Betul enggak? Saking malu ditegor gitu. Kita lewat muter 70.000 kita nggak nemu. Buat bayar sekolah anak itu kan sodakoh ya. Paham nggak? Buat bayar sekolah anak itu sodakoh. Artinya kalau isi itu pada bener mah masa iya susah bayaran. Orang tuh kalau niat nawa itu buat nyekolahin anaknya bener, bukan supaya nih anak nanti kerja, karena litolabil ilmi, lihat lubal ilmi, insya Allah ini bakal dimudahkan oleh Allah. Lalu susah, ada yang salah dengan kita. Ada yang salah. Yang sudah berumah tangga apa berumah tangga? Berumah tangga aja ya. Yang sudah berumah tangga sekian lama nggak punya anak keturunan. Tasbih itu juga Masya Allah itu. Misalkan kayak di surah Maryam. Di surah Maryam tuh di awal-awal ya ada dialog antara Nabi Allah Zakaria dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan. Masih. Lihat, sebelum Nabi Allah Zakaria memiliki anak keturunan, ternyata Nabi Allah Zakaria menyeru umatnya untuk bertasbih. Saudara punya istri satu, pembantu satu. Jadi aja Nabi Zakaria suruh aja istri sama pembantu bertasbih. Ayo dibanyakin bertasbih, insya Allah akan hadir anak keturunan. Kalau masih kurang, bikin makanan. Ya, setiap malam Jumat sekali, bikin nasi uduk, bikin nasi kebuli, bikin nasi ulam, nasi apa aja deh, nasi pepes. Terus kumpulin orang banyak untuk kemudian mengadakan tahlil. Nah kalau orang Betawi ya, atau sebagian orang Jawa dan ya kalau orang Islam yang istilahnya Ahlus Sunnah ya, yang gak ngebid'ahin tahlil, di dalamnya pasti ada pembacaan tasbih kan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Itu dimasukin di dalam badan tahlil, badan zikir, ya, badan tasbih. Itu kenapa? Karena emang Masya Allah. Kalau kita kurang energinya kan kita kudu minta bantuan orang lain ngedorong gitu. Kita minta bantuan orang lain, yuk dorong yuk, bantuin kan begitu ya. Wajar nggak kemudian kita ngasih dia 20.000, 50.000 setelah dia ngedorong kita punya mobil? Wajar. Kalau dia minta kita duit, wajar tidak? Wajar juga, yang nggak wajar maksa. Lah iya, amil-amil emang gajinya dari mana? Orang nggak digaji sama kelurahan. Digaji sih setahun sekali, pakai kain digajinya. Lah ketika amil datang misalkan, ya gue mandiin nih tapi ada duitnya kagak? Wajar aja, wajar. Kitanya aja yang harusnya jangan sampai dia nanya dong. Ji, ini bini aneh meninggal, ini buat ente 200.000 tolong mandiin aneh punya bini. Misalkan gitu, istrinya dia suruh mandiin istri kita. Di kita kasih duluan. Guru ngaji, wajar nggak minta duit? Wajar kalau ukurannya normal. Kalau ukuran dengan normal, ini jadi nggak wajar. Itu. Tapi kitanya yang harusnya lebih bijaksana. Sebelum nih guru teriak,
kita pernain gitu. Ada kalanya si kita juga lupa. Ketika kita lupa, guru juga boleh. Nah ketika kita kurang, energi kita kurang, kekuatan kita kurang, kita kumpulin orang banyak. Lah orang banyak main dikumpul-kumpulin doang. Lah apa timbal baliknya kan gitu. Nah timbal baliknya kita ngasih makanan. Kalau emang kita ada. Kalau enggak ada, ya usahain. Supaya ada. Jual apa kek? Jual pohon kek? Jual pagar kek? Jual. Iya. Ya namanya kita sedekah juga buat orang lain. Nah sampai sini gue suka ada yang nyalain. Tapi kan tuh jadi maksain. Ya harus dipaksain amal soleh mah. Kalau nggak dipaksain jadi nggak benar. Tapi kalau begini. Ketika orang memaksakan gara-gara pengen disebut tahlil. Nah ini yang jadi tidak bertuah. Paham? Nggak enak nih kalau nggak tahlil, kalau nggak 7 harian, kalau nggak 14 harian, kalau nggak 40. Kalau nggak enak, ini tidak diganti sama Gusti Allah. Tapi kalau judulnya maksain karena emang harus bikin, lillahi ta'ala, bukan karena pengen nanti gue dianggapnya nggak. Ini yang nggak diganti, tapi kalau bikinnya karena Allah, karena kita maksain, jadi sesuatu gitu, jadi amal soleh. Kita paksain. Kalau emang nggak ada juga, ya udah paksain diri aja buat bangunnya dari jam 2, setengah 3, dari jam 3 kita bertasbih kepada Allah. Nah ini bonus ya buat jamaah yang hadir, yang dari setengah 3, jam 3 dipimpin tadi sama Ustadz Farid Al-Hafiz. Terima kasih Ustadz Farid sudah mimpin kamu Lail, mudah-mudahan besok bersedia mimpin lagi. Nah begitu saya bilang sama Ustadz Farid, Rid, dari jam 3 kurang 40 udah rem. Udah nggak boleh ada aktivitas, memberikan kesempatan kepada kameramen, kepada para kru untuk bersiap-siap. Lah kita yang jamaah, yang jadi jamaahnya isi dah tuh dengan baca Quran di penghujung malam, dengan beristighfar di penghujung malam, dengan kita bertasbih di penghujung malam. Habis ini ya salah satu atau salah 2 atau salah 3 dari ibu-ibu Ketapang, tolong ada yang bertanya. Ya ustazahnya atau siapa tolong bertanya. Biar orang di rumah di Ketapang pada ngelihat bahwa situ pada benar kemari. Ya. Ntar lakinya pada nanya, tuh dibawa sama si Ustadz tuh kemana tuh? Biar nanya ya. Habis ini juga yang laki-laki, yang ikhwan silakan, pemirsa di rumah juga yang mau bertanya silakan. Insya Allah habis iklan yang berikut ini kita dialog. Terima kasih. Sampai ketemu setelah iklan yang berikut ini. Silakan. Buka line telepon buat Anda yang ada di rumah, silakan bisa bergabung dengan kami. Kami ulangi nomor interaktifnya 021877907000 atau di 02187798.000. Sambil kita menunggu pemirsa di rumah menghubungi nomor telepon tadi, kami siapkan dan kami kasih kesempatan untuk pemirsa atau jamaah yang ada di Masjid An-Nida TPI yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Yusuf Mansur. Silahkan. Ibu sudah ada? Ya, diri Ibu. Ya. Ya, silakan. Berdiri Ustazah. Ini Ustazah Nani nih ngajar di rumah saya sama Ustazah Teti. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah saya datang pada malam hari ini atau sampai pagi hari ini dari Kampung Ketapang, Gondrong juga termasuk. Kebetulan di depan rumah saya percis, di depan rumah saya kejadian yang kemarin itu sangat tragis sekali ya, rusuh lah gitu ya. Saya menahan terutama diri saya dan anak-anak saya dan lingkungan saya untuk menahan daripada marah, ikut-ikut daripada yang lainnya. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Itu aja mungkin pertanyaan saya. Makasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini memang kadang-kadang kita suka disebut orang bodoh ya. Ada 3 yang Rasulullah janjikan menjadi pemilik sorga, menjadi penghuni sorga, bahkan bighairi hisab, bahkan tanpa hisab dan susah. Yang pertama, bisa memaafkan di saat sebenarnya bisa mengetok. Paham? Sebenarnya ini orang enteng banget nih kita ketok, kita bawa ke hukum, enteng bener, tapi kita malah dituntut memaafkan tuh lebih baik. Susah bener. Kemarin juga terjadi sama saya Ustazah.
Jadi teman-teman wartawan pada datang ke saya. Ini kan yang memfitnah kita semua nih sudah mencabut surat laporannya. Kemudian petinggi-petinggi di Polri juga sudah meminta saya untuk kemudian menuntut balik. Dan teman-teman media meminta saya untuk segera mengadakan press conference. Mereka bilang kepada saya, pemberitaan tidak seimbang karena Ustadz tidak pernah memberikan klarifikasi apa-apa ke media bahwa Ustadz tidak bersalah dan seterusnya. Tapi entah mengapa saya sama istri saya lagi pengen, ya itulah buat menghancurkan kita punya dosa, kita punya keburukan, kita punya maksiat. Artinya kalau sebenarnya gini ya, kita perlu dijahatin sama orang gitu. Bahasanya kesannya agak salah tuh. Kita perlu dijahatin sama orang, kita perlu punya harta diambil sama orang. Kita perlu punya harta dibohongin sama orang. Kita perlu punya harta dibawa lari sama orang. Supaya apa? Supaya dapat yang lebih gede daripada itu. Setelah kita mengikhlaskan diri kita. Kita perlu diinjak sama orang. Gitu. Supaya habis diinjak kita mencelat naik. Saya ulangi ya, tadi nggak direkam ya. Nih lihat nih kaki gue, lihat. Kita perlu suatu saat gitu diinjak sama orang gitu. Jeng gitu. Kalau perlu sampai dibebesin gini. Kenapa? Supaya kita setelah itu mencelat. Setinggi-tingginya ya Allah Karim. Tapi siapa yang berani kemudian mengumumkan sama orang kampung. Orang kampung kalau mau fitnah saya. Kalau mau maling-maling di rumah saya. Kalau mau ngambil barang, ambillah barang saya. Siapa? Dan gak boleh juga kita berdoa seperti itu. Ya Allah fitnahlah saya. Gak boleh. Tetap kita harus minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Tapi pada saat itu datang perbuatan jahat. Termasuk Ustaz Jaja Tete juga alhamdulillah terima kasih. Memotivasi kami di saat kami susah. Susah benar. Rumah kita ditimpuk pakai batu. Brang gitu. Tiba-tiba kita keluar. Masih ada batu yang lain? Tidak. Mana ada orang begitu, yang ada kita pakai kain atau malah lupa nggak pakai kain. Kita keluar gitu. Siapa ini? Begitu. Benar, kita kehilangan jiwa pemaaf kita. Negeri ini lagi kehabisan maaf. Bukan kehabisan sumber daya alam saja. Maaf tuh udah habis. Guru begitu murid salah sekali aja dia udah musuhan seumur hidup. Lu nggak boleh lah ngaji di gua lagi dah. Lu orang jahat, lu gak boleh ikut sama gua lagi dah. Seumur hidup lu sama 7 turunan lu. Padahal kesalahan dia cuma atu. Murid juga begitu. Ngaji, tahunan, ya Allah salam. Guru salah nih satu ketika. Telak, salah. Yang mbok 7 tahun ngajar, maaf kayak ada gitu loh. Tiba-tiba gara-gara satu kesalahan, langsung pasang hijab. Set. Gua gak mau lagi ngaji sama dia. Gua udah tahu deh. Padahal yang dia tahu sedikit dibanding yang dia tidak tahu. Kita udah kehilangan jiwa maaf kita. Tanya anak-anak yang tidak diredoi nikah sama orang tuanya. Itu mendadak orang tuanya menjadi musuh dia. Mendadak orang tuanya gak mau dikenal sama dia. Dan mendadak gak perlu lagi abadan-abadah sama orang tuanya. Ayo. Mungkin diantara pemirsa ada yang begini modelnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kemudian rumah tangganya menjadi belangsak. Ibu gak mau? Jodoh lu jangan yang itu. Dia kemudian memilih jodoh yang lain. Ustadz, tapi apapun yang terjadi menurut saya maaf itu lebih utama. Aulalana wa aulalakum. Lebih utama buat kita semua, tapi kita udah hilang. Nomor 1, kita memberi maaf di saat harusnya kita bisa memukul. Kita sanggup memites, kita sanggup 2-3 kali lebih lipat membalas daripada yang dia lakukan kepada kita. Tapi kalau kita mampu memaafkan, maka miftahul jannah Allah berikan kepada kita. Ini masuk fi aibabin tadkhulu. Di pintu mana saja kamu mau masuk. Yang kedua, susah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Ada tetangga datang, ya enggak, bawa sayur asam. Kita sanggup memberikan dia mangkok yang lain berisi sayur lodeh. Ada orang datang bawa ikan, kita sanggup memberikan dia kemudian ayam. Ada orang bawa kambing, kita nggak bisa deh. Kemahalan soalnya. Kalau berbuat baik sama yang berbuat baik,
Itu mah wajar, Bos. Wajar. Yang Allah salut sama kita orang nih jadi manusia. Sehingga yubahimul malaikah. Kita dibanggakan oleh malaikat. Siapa? Yang berbuat baik sama orang yang berlaku buruk. Ini pun kita nggak bisa. Kecuali Allah kasih kita taufik dan hidayah. Susah, Bos. Susah. Susah. Susah sekali. Ada satu lagi nih. Tapi kita terima dulu telepon. Ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini cuma saya ini aja, mau ngasih tahu aja buat PPI, tapi saya susah masuk nih, alhamdulillah sekali ini masuk Pak Ustadz. Mau sarannya gini, waktu hari Minggu, saya nonton TV PPI, ya. azan maghrib. Azan maghrib. Tapi itu memakai salatu khairum minan naum Pak Ustadz. Oh iya itu ya? Langsung dijawab tuh sama Haji Barkah. Itu salah puter Ibu. Insya Allah yang seterusnya jangan lagi ya. Bagaimana ya Pak Ustadz ya? Iya makasih ya. Itu saran doang Pak Ustadz. Makasih. Subhanallah ya. Ibu makasih teliti sekali ya. Iya Pak Ustadz itu azab Pak Ustadz. Saya senang sekali bisa masuk Pak Ustadz. Susah masuk soalnya Pak Ustadz. Iya. Saya dari Taiwan Permai dengan Eti Arif Rahim. Baik, salam sama keluarga di rumah ya Ibu. Iya, makasih ya Pak Ustadz. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum, nggak apa-apa kan ya Pak Ustadz ya? Iya nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Lucu juga maghrib as-salatu khairum minan naum. Kurang kerjaan juga. Itu namanya ya manusia. Tempatnya salah dan lupa. Makanul khata wan nisyan. Baik. Yang nomor satu apa tadi? Memaafkan di saat harusnya kita bisa menguasai dia. Membalas dia. Yang kedua berbuat baik sama yang berbuat buruk. Sini jelek. Ada apa cakep? Gitu. Bisa nggak begitu? Bisa nggak kita tersenyum sama orang yang sudah menghina kita lahir batin? Insya Allah kalau tahu kemudian ada sorga di belakangnya, maka insya Allah kita akan tersenyum sama dia. Makasih ya. Makasih. Gua tahu lo pura-pura ikhlas. Hati lo tuh gitu. Makin gitu. Tapi kalau udah mencerak juga kita naik juga kadang-kadang ya. Sabarin. Jadi ustazah saya melihat orang-orang sekitar saudara ustazah itu udah orang paling sabar sebenarnya. Dia menahan diri, dia ya mudah-mudahan lah Allah kemudian jaga kita punya perasaan ya. Memang sulit saya bilang, sulit sekali. Jangan gini ya, jangankan sama orang ya. Jangankan sama orang, saya dinasihatin sama salah satu ulama. Kita bahkan sering marah sama Allah kok. Seling suuzon sama Allah. Sering banget suuzon sama Allah. Ngerasanin Allah tuh kayaknya udah makanan kita sehari-hari. Kenapa sih ya Allah gitu? Kenapa coba? Baiknya kita menerima. Menerima ini kalau enggak diolah jadi TBC emang. Nyesak di sini. Kalau mau marah di kaca aja. Pakai kaca gitu, marah sama dia aja jadi nggak keluar. Ya, lebih bagus kita ambil wudhu, kita sujud. Ingat kita punya Syekh Ali nasihat, ya kan? Kita sujud, kita nangis dari situ. Begitu kita bangun, kita udah segar lagi insya Allah. Kalau perlu sampai itu sejadah basah, bisa diperas sama air mata kita. Ya, subhanallah. Yang ketiga adalah menyambung silaturahim sama yang memutuskan. Ini juga sulitnya minta ampun. Kadang-kadang kita ditolak. Begitu ditolak kita marah-marah sama ustadz kita. Tuh ustadz sih disuruh datang ke dia. Saya diusir, dipermalukan lagi. Coba. Padahal dapatnya 2 kali lipat. Pertama kita udah usaha, ternyata ditolak. Kita terima kasih lagi, alhamdulillah. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah jadikan kami dalam golongan orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Jadikan kami sebagai orang-orang yang
ikhlas. Allahumma ja'alna minal, apalagi? Minal muhsinin, bagi orang-orang yang mau berbuat baik. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua dalam golongan orang-orang yang Allah ridhai. Sebagaimana kita punya doa, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau ridhoi Allah dan bukan yang engkau murkai. Silakan setelah komersial break ini masih kita dialog sambil kita mempelajari bagaimana menahan laju keburukan. Silakan. Ustaz, silakan. Iya, saya pikir langsung Ustaz. Ya Ibu, silakan langsung tanya ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Palembang, nama saya Marlina. Tempo hari tahun 2009, kami menyedekahkan sebuah motor Kaisar. Tapi belum lunas Ustadz waktu itu. Nah sekarang sudah lunas Ustadz. BPKB-nya sudah saya bawa. Nah hasil dari sedekah saya itu, anak saya bernama Muammar, dia sudah hafal 3 juz. Alhamdulillah Ustadz. Subhanallah. Saat ini saya bawa BPKB-nya beserta anak saya. Ada Muammar di depan. Mana Muammar? Mana dia Muammar? Ada? Oh ini anaknya. Subhanallah Ustadz ya. Itu yang mengajak saya ke sini sebenarnya kekuatan Allah juga. Dorongan dia pengen iqdad katanya. Oh ya Allah, pengen sekolah iqdad di Darul Quran. Darul Quran, tapi biayanya Ustadz. Soalnya ayahnya sakit. Iya. Ayahnya sudah 2 tahun lupa ingatan Ustadz. Anak saya 4 itu anak saya pertama itu Ustadz. Ini anak pertama? Iya. Kerjaan saya bikin kue cucur tempo hari. Goreng-goreng di atas Kaisar itu. Nah saya yang bawanya kan. Motor Kaisar itu saya bawa sendiri. Karena saya nggak ada laki-laki saya sakit kan. Jadi karena saya nggak kuat lagi. Akhirnya banyak masalah Ustadz. Utang numpuk. Jadi nggak terbayar kan. Ada ide dari adik-adik sedekah aja. Itu kan atas sama murni. Nah, jadi setelah sedekah apa yang terjadi? Ya itu keajaiban, suami sembuh tapi ya belum ingat sama kita, itu aja. Tapi Dia sudah sembuh? Sudah sembuh, sudah bisa kerja. Sudah bisa kerja tapi cuman sama kita nggak ingat, nggak mau kembali dia. Itu aja Ustadz. Ini anak yang keempat saya bawa juga, yang 2 lagi di rumah. Ini yang pertama? Ini yang pertama. Oh jadi jaraknya dekat ya? Jadi kegiatan saya sekarang, kalau malam-malam tuh ngajar ngaji Ustadz. Subhanallah. Kalau siang saya jualan kue cucur Ustadz. Subhanallah. Enak tuh kue cucur. Yang itu kan iya. UFO terbang itu tuh? Iya. Piring terbang. Saja. Saat ini mungkin ibunda saya sedang menonton. Tadi lo jualannya di Palembang atau di Jakarta? Di Palembang. Pakai motor Kaisar gorengnya. Jadi goreng di motor itu sempat ya laris tempo hari kan. Nah, jadi waktu saat laris itulah musibah datang. Suami sakit kan. Insyaallah mudah-mudahan. Nah saat ini saya kebingungan, dia maksa ke Jakarta. Sedang biaya saya nggak ada, dia mau masuk idat kan biaya besar. Baik pemirsa, ya inilah. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, harusnya gitu loh. Harusnya semua kesusahan itu kita artikan sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah lagi menukar kesusahan yang ibu alami saat ini dengan masa depannya, siapa namanya? Muammar. Masa depan Muammar. Mudah-mudahan ini menjadi ulama besar di Palembang. Amin ya rabbal alamin. Tentang sekolah di Iqdad, pemirsa di rumah, saya berkali-kali saya tegaskan bahwa lembaga Darul Quran yang saya pimpin atas izin Allah ini adalah lembaga wakaf dan sedekah. Kalau ada duit bayar, malah kalau duitnya berlimpah bayarin yang lain. Kalau tidak ada duit datang, karena anak-anak yang begini orang tua asuhnya banyak yang siap. Ya di sini gue jemaah pada siap dan kita sudah ada dananya. Artinya apa? Untuk mensubsidi silang saja. Mereka-mereka yang memang punya duit bayar, yang nggak punya duit nggak usah bayar. Jadi kayak Muammar begini, apalagi sudah hafal 3 juz ya? 3 juz. Masya Allah, dari juz 1 sampai juz 3 atau 29? Juz 3. Sampai juz 3. Subhanallah, mudah-mudahan
Ini mau langsung dibawa apa gimana? Iya mau langsung dibawa aja Ustadz. Soalnya dia minta itu. Soalnya dari kemarin mau nangis-nangis ke sini. Ya udah saya bawa aja sekarang iya. ya. Iya. Iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Muhammad hari ini mulai tinggal di pesantren ya? Ya Ustaz. Mau sendiri apa gimana? Mau sendiri. Kok tahu ada Edat dari mana? Dari Ustaz Agus. Dari Ustadz Agus. Ketemu Ustadz Agus di mana? Ibu yang ketemu. Ibu yang ketemu, subhanallah. Kita doain yuk. Kita doain Muhammad dan doain seluruh anak-anak di tanah air. Mudah-mudahan pada pintar, pada lapang dadanya, lapang hatinya, diterangkan pikirannya. Dan mudah-mudahan masa depannya pada sukses, pada barokah. Taat sama Allah dan Rasulnya, taat sama orang tuanya, taat sama gurunya. Mencintai sunnah, mencintai Al-Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ighfir lana wa lana amin. Makasih Muhammad ya. Ya Muhammad sini aja. Nanti habis acara on air sebagaimana saya punya janji Ustadz Albar, kita adain sharing. Ya, nah nanti ada tim hadroh nih dari Kalimantan Tengah, dari Katingan ya. Ini dipimpin sama Ustadz Arsyad. Nanti akan main hadroh buat pemirsa di rumah yang tidak bisa ngelihat, makanya datang kemari supaya kita bisa sama-sama. Jadi di sini kebersamaan pemirsa. Pemirsa di sini nggak usah bayar, nggak bayar. Jadi kemari datang, kemudian habis acara kita sarapan bareng kalau ada sarapannya. Kalau nggak ada ya nasibnya kan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, untuk judul kita kali ini bagaimana menahan laju keburukan, apa boleh buat Ustadz Albar? Saya harus mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menahan laju keburukan kecuali Allah yang menghendaki. Bahwa ada aurat, ada wirid-wirid yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Supaya keburukan itu tidak muncul, tidak menghantam kita. Tapi tetap saja kalau kehendaknya terjadi, maka terjadilah. Saya belajar betul nih episode ini di bulan ini. Saya jaga-jagain, ya subhanallah, bang gitu. Ternyata yang tidak saya jagain yang muncul. Betul gak? Kita sayang-sayang rasanya nggak bakal mungkin terjadi. Ternyata terjadi. Mimpi apa coba? Sekian keluarga. Mimpi apa tuh kemarin di Duri Kosambi? Mimpi apa? Ada nggak yang mengetahui itu bakal terjadi? Tidak ada. Tapi tiba-tiba Indonesia dikagetkan hangus terbakar. Bahkan sampai ke trafo PLN kebakar. Akhirnya kita semalam mati lampu. Kami di Tangerang mati lampu pas malam. Menyeluruh tuh. Karena lagi dibetulin trafonya. Nggak ada tuh yang bisa gitu. Kita bilang begini. Sampai ya, nih sampai kemudian zaman dulu ya waktu kita muda ya kan pakai rantai toh. Betul nggak? Dompet, inget gak sih? Gaya kita zaman dulu. Pakai rantai, udah itu kemudian diseletingin, didouble-doublein. Ternyata rantainya diputus sama tuh copet. Nah, gitu. Kita taruh-taruh duit di apa namanya? Di berangkas. Sama berangkasnya dibawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang bu, makanya kadang-kadang kita bersyukur. Ada orang yang diambil cincinnya sama jarinya ada. Benar dia kerja putus. Ada tuh gitu. Gak ada ya, bisa menahan keburukan gak ada. Tapi Allah memberikan pengajarannya buat kita supaya kita menahan keburukan. Itu sebatas kita punya akhlak sama Allah. Sebatas kita punya ibadah sama Allah. Zikir itu, wirid itu, bahkan sodakoh sekalipun begitu loh. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu yang terjadi sama kita, maka sesungguhnya apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kenapa Allah tetap ambil itu harta buat kita? Kita sangka itu kejahatan dari Allah, ternyata Allah baik sama kita. Allah tuker dengan musibah yang lebih gede. Allah ambil yang ini supaya yang gede nggak datang.
Allah ambil ini, Allah tukar sama kesehatan kita. Allah tukar sama umur panjang kita. Allah tukar sama anak keturunan kita yang selamat lahir dan batinnya. Subhanallah. Saya mau menolak bala pagi hari kita baca doa, ayo ikutin. Bismillah. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu kan doa, salah satunya doa supaya kita nggak kena bala kan. Ternyata siang harinya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah bermotor kita hilang. Kalau orang tidak ada positifnya sama Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan lagi membaca itu. Percuma gue bacalah. Ustaz tahu nggak 9 tahun tuh saya baca itu. Saya baca hizib supaya tidak kehilangan barang. Apaan? 9 tahun gak ada artinya. Katanya Allah maha mendengar. Bah, mana? Tapi kalau orang positif sama Allah, ada apa dengan perjalanan pulang saya? Sehingga Allah menunda dengan Allah ambil saya punya motor. Gitu. Oh 9 tahun saya membaca wirid ini, nih sekarang berbuah, motor saya hilang. Apa pasal? Kalau Allah tidak hilangkan kita punya motor, maka kita lagi nangkring di atas motor, maka pada 20 menit yang akan datang, kita kecelakaan Pak di lalu lintas. Lalu Allah hilangkan nih bala yang begini nih. Syak. Dengan diambil sedikit dari kita, yakni motor kita. Begitu kita ikhlas, Allah karim, Allah gantikan kita dengan motor yang lebih baik. Insya Allah. Perjalanan menuju ikhlas itu yang kita harus ada ilmunya, harus ada pengajarannya, harus ada pelajarannya. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah menghendaki keburukan itu datang, tidak ada yang sanggup kemudian menahannya. Tapi kalau sudah ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada si fulan, tidak akan juga ada yang sanggup menolaknya. Kehormatan buat saya pada pagi hari ini ada Ustazah Hajat Teti. Habis ini iklan, habis iklan ada segmen terakhir. Saya minta Ustazah Teti memberikan nasihatnya buat kita semua. Sekaligus menutup doa. Ya, mudah-mudahan. Ini Ustazah Teti kalau di Kampung Ketapang, Gondrong, Tangerang, udah sohor banget. Ya, di nasional gue sohor. Tandemnya mau Ustazah Tuti Alawiyah. Nah, ini alhamdulillah pas lagi datang. Mudah-mudahan suatu saat bisa gantiin saya di sini di nikmatnya sedekah. Sekali-kali mah boleh ya nikmatnya sedekah ibu-ibu yang ngajar ya enggak? Boleh banget. Insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih ada satu segmen lagi. Setelah ini kita sama-sama berdoa agar Allah hilangkan segala musibah dari kita dan digantikan dengan segala rahmatnya. Silahkan. Alhamdulillah menerima surat-surat, menerima juga beberapa hal yang lain, email. Kalau tidak diumumkan, mohon maaf karena keterbatasan kami semua. Tapi insya Allah saya dan kru di Nikmatnya Sedekah membaca ini. Pemirsa di rumah, kita kebetulan lagi mau, tadi sehubungan dengan Iqdad ya, yang ibu dari Muammar. Kita menerima sedekah dari ibu-ibu dan bapak-bapak semua untuk pembibitan penghafal Al-Quran. Yang pada punya duit, yang pada punya kelonggaran rezeki, datang aja ke TPI langsung tiap Selasa dan Rabu. Nanti kita serah terima sedekahnya di sini. Insya Allah kita akan salurkan baik itu ke Darul Quran maupun ke lembaga-lembaga yang lain yang di sana ada penghafal-penghafal Al-Qurannya. Insya Allah. Ini juga kebetulan saya sudah umumkan kepada jamaah di Masjid An-Nida dan saya umumkan juga kepada jamaah di tempat yang lain. Insya Allah ada satu tempat yang mau kita tutup tanggal 10 Juni ini. Itu 800 juta rupiah Ustazah. 100 juta udah kita bayar, tinggal 700 juta. Nah siapa orang yang pada mau ikutan, apa 10.000, apa 20.000, apa 5.000, apa 1 juta, datang aja. Selasa Rabu, besok nih Rabu, datang. Bawa dah yang bisa dipersembahkan agar orang-orang kayak Muammar tadi ini lebih banyak lagi yang bisa belajar Al-Quran. Insya Allah. Baik, di sebelah kanan saya sudah ada Ustazah Hajat Teti. Ini
termasuk asabiqunal awalun di Darul Quran. Kan selama ini Darul Quran kelihatannya laki semua ya, padahal ada perempuan-perempuannya. Insya Allah muslimah senternya juga bakal dihidupin lagi. Mudah-mudahan Ustazah Haja Teti sekarang berkenan memberikan nasihat buat kita semua. Ya, nasihat seorang ibu kepada anaknya, seorang kakak kepada adiknya, seorang guru kepada jamaahnya. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rasa syukur yang tak terhingga Ustaz memberi kesempatan kepada saya. Semoga kesempatan ini betul-betul bermanfaat buat saya, buat semua yang ada di sini maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Saya ingin sedikit tadi memberikan pesan aja bahwa tadi Ustadz memberikan satu pelajaran yang sangat berarti buat kita, ilmu yang sangat begitu luar biasa, yaitu kita harus mau memaafkan orang lain. Ini yang disebut Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila kita ingin pintu rahmat dibuka, yang pertama adalah syaratnya mau membuka pintu maaf orang lain. Itu salah satu bisa terbukanya pintu rahmat. Jadi kalau kita sudah membuka maaf buat orang lain, berarti sama dengan kita telah membuka pintu rahmat Allah. Buat kita semuanya. Ini sangat dalam sekali artinya sebetulnya. Terus yang kedua Ustadz bilang tadi silaturahmi ya. Silaturahmi itu banyak sekali pahalanya mungkin yang sudah diketahui oleh pemirsa di studio maupun dimanapun berada. Dan satu yang saya tambahkan mungkin ya Ustadz, afwan ya Ustadz. Ada satu yang ditambahkan itu saling menghargai dan saling menghormati. Ini begitu dalam artinya. Kenapa bangsa ini rusak akhlaknya, rusak moralnya, sudah tidak ada saling menghargai, tidak ada saling menghormati satu sama lain. Yang di atas nggak mau kalah, maunya akulah yang paling hebat. Yang di bawah juga nggak mau ngalah juga. Kalau nggak ada aku, kamu nggak bisa naik ke atas. Itu jadi ada saling menghargai, saling menghormati. Ada satu kisah, mungkin yang tidak asing buat kita. Kisah ini ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saat itu waktu sholat subuh. Sholat subuh Rasulullah SAW ketika sholat subuh, ketika melaksanakan ruku, Allah tahan. Sebegitu lamanya menunda sampai Sayyidina Ali sampai ke masjid. Dari rumah Sayyidina Ali sampai ke masjid cukup lama. Ini kita bisa memahami apa yang disebut saling menghargai. Ternyata ketika Allah menunda rukunya Nabi besar Muhammad SAW, itu subhanallah, saat itu Rasulullah secara tidak langsung diperintahkan Allah, tungguin. Tuh Sayyidina Ali lagi nyusul, mau ikut sholat subuh. Tapi semua bertanya-tanya ada apa? Saat itu Sayyidina Ali keluar dari rumah, ada seorang kakek-kakek tua berjalan di depannya. Sayyidina Ali begitu menghormati orang tua itu. Dia tidak mau membalapnya. Sampai ada kalimat kalau kita saling salib ya, sesama biskota dilarang saling mendahului. Sesama kiai dilarang saling menghardik ya. Sama dengan begitu ya. Nah ini jadi Sayyidina Ali begitu menghormatinya orang tua yang sedang lewat. Apa imbasnya? Ternyata menghormati orang lain, menghargai orang lain, begitu hebat di mata Allah. Sehingga membuat Allah menunda semua pergerakan langit dan bumi. Menghormati Sayyidina Ali yang menghormati orang lain. Subhanallah. Itu tanda hormatnya Allah kepada orang yang mau menghormati orang lain. Subhanallah. Sangat, kalau kita pandai memaknai apa artinya saling menghormati, apa artinya saling menghargai. Subhanallah Ustadz, bisa menunda langit dan bumi untuk tidak bergerak dengan izin Allah. Karena Allah cinta kepada orang yang menghormati orang lain. Subhanallah. Ustadz, ya. Baik, kita akan bisa menjalankan nasihat yang Ustazah berikan. Atau saya juga bisa menjalankan nasihat yang saya sendiri berikan untuk diri saya. Kalau kita enggak rese sama orang lain. Maksudnya ya udah biarin aja sih gitu.
biarin aja sih gitu. Jadi kita nggak usah pikirin orang lain yang berbuat jahat sama kita. Kita pikirin aja, yang penting jangan kita yang jahat sama orang, jangan kita yang sombong sama orang, jangan kita yang kemudian ngerasanin orang gitu. Kalau udah diri kita, maka kita nggak tapi penting masalah orang lain sikapnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, titip keselamatan para relawan ya Allah. Yang membawa makanan-makanan ke Gaza. Yang membawa bahan-bahan bangunan ke Gaza. Andai perjalanan mereka terhenti karena Israel ya Rabb. Tentu adalah kesukaanmu, kehendakmu, takdirmu menjadikan semua ibadah orang-orang di seluruh dunia tidak kurang dari 50 negara sebagai ibadah yang kau terima walaupun tidak nyampe ke tangan para muslimin muslimat di Gaza. Dan takdir mulai yang menjadikan mereka menjadi mati syahid di jalanmu. Ya Rabb, jangan biarkan penduduk Gaza kelaparan, kemiskinan, susah karena tidak ada bantuan dari orang lain. Tapi juga tidak ada yang bisa membantu sebaik Engkau membantu. Engkau sanggup menghadirkan makanan tanpa makanan. Engkau sanggup menghadirkan minuman tanpa minuman. Engkau sanggup ya Allah menghadirkan rasa kenyang tanpa juga perlu makan. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rabb, kalau takdirnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ya Allah, orang Nasara ini ada di muka bumi sebagaimana adanya kaum muslimin muslimat, maka berikanlah kemenangan buat kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan jadikanlah perdamaian ya Allah. Amin ya Allah. Juga terjadi di antara kami sesama saudara-saudara muslim, sesama saudara-saudara yang beriman. Jangan sampai kami sendiri berantem di antara kami sendiri. Amin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat yang hadir di Masjid Anida TPI, jangan kemana-mana. Kita sama-sama saksikan tim hadrah dari Kalimantan Tengah yang dibawa oleh Ustadz Arsyad dan Bapak Yudi, Kapolres dari Katingan. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.